Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muta'arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramin jami' ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ma'had Surjalaya wa bil susykhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus radhiyallahu radhiyallahu qaddasallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Al-Mukarram al-Mukhtaram, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surjalaya rahimakumullah yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Alhamdulillah, nampaknya kita pada hari ini semuanya berbahagia karena saat ini kita sedang berada dalam agenda tasyakur bin ni'mah Maulid Guru Agung Pangersa Abah yang ke-80 tahun sekaligus Maulid pernikahan Pangersa Abah dan Pangersa Umi yang ke-4 tahun. Kemarin sudah sama-sama kita ikuti, baik itu mengikutinya secara langsung ataupun via live streaming, mulai dari pembukaan acara manakib, pengobatan gratis, terus ada mancing khusus wakil talqin, dan juga ada pawai natura yang diawali dengan beberapa madrasah sekitaran Ciceri, Desa Ciomas, Desa Ciceri, dan Desa Baros. Dan juga ada penampilan dari pesantren, santri-santri, Sinarasa. Dan alhamdulillah pagi ini semakin meriah karena beberapa ikhwan menunjukkan semangat mahabbah yang luar biasa dalam mengikuti acara Maulid Pangersa Abah, terutama pawai natura yang luar biasa, masya Allah ya, kecintaan para ikhwan kepada Pangersa Abah yang dari Jakarta. Bayangkan dari Jakarta bawa ondel-ondel, itu kalau tidak digerakkan oleh mahabbah cinta kepada Guru Agung rasanya tidak mungkin. Ada yang dari Sumedang datang bawa kuda ke Sinarasa, ada yang membawa banyak seserahan yang diberikan kepada Pangersa Abah. Dan kita juga menyaksikan Pangersa Abah, Pangersa Umi, dan beberapa wakil talqin juga menaiki, menunggangi salah satu budaya yang dimiliki oleh salah satu daerah di Jawa Barat. Dan itu alhamdulillah semua kita berbahagia. Tasyakur bin ni'mah atas lahirnya sosok insan kamil, sosok paripurna, cahaya yang mampu menerangi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan mampu menjadikan kita tidak hanya menerangi, tapi mampu menjadikan kita penerang bagi lingkungan kita sekitar. Tadi juga udah ada Gubiak, ada Panjat Pinang, dan sabda Pangersa Abah, Maulid Pangersa Abah itu adalah maulid seluruh ikhwan TKN Pondok Pesantren Surjalaya. Jadi makanya Pangersa Abah sangat bahagia apabila melihat ikhwan-ikhwan itu bahagia dalam mengikuti ini, dalam mengikuti acara ini. Dan pasti Pangersa Abah akan selalu bahagia karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tidak akan galau, tidak akan sedih. Yang sering sedih mah kita murid yang masih menempuh perjalanan. Yang suka galau mah kita murid yang masih kadang ikut, kadang tidak. Kadang ikut amalia, kadang malas, kadang zikir, kadang tidak. Kita yang masih sedih. Jadi Pangersa Abah adalah sosok yang selalu bahagia dan membahagiakan orang lain. Dan saat ini kita merasakan semua Pangersa Abah membahagiakan seluruh murid-muridnya dengan melaksanakan rangkaian macam acara Maulid Guru Agung Pangersa Abah sebagai bentuk tadi sekali lagi syukur, tasyakur bin ni'mah atas dilahirkannya kita dua kali. Ya, Pangersa Abah menyampaikan kemarin waktu pembukaan zikir 80 jam, dan juga disampaikan juga pada hari Sabtu kemarin pagi pada sholat subuh bahwa kita itu dilahirkan dua kali. Kelahiran kita pertama dilahirkan dari dalam, keluar oleh orang tua kita. Guru bantu kita. Lalu kita dilahirkan kembali dari luar ke dalam oleh guru khusyuk kita, oleh Syekh Mursyid. Makanya sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengutip perkataan Nabi Isa alaihi salam bahwa tidaklah mungkin seseorang lahir
atau pergi atau berpindah ke alam malakut kecuali yang melalui fase 2 kali kelahiran. Dan kita pun mengalami itu. Kan kita 2 kali melahirkan, 2 kali dilahirkan. Yang melahirkan pertama adalah ayah, bapak. Kata pengersa apa gitu? Yang pertama kali melahirkan itu bapak, lalu ibu. Jadi ibu mengandung apa yang dilahirkan oleh bapak. Nah, lahirnya kedua kali barulah jadi bayi dan kemudian membesar hingga dewasa. Baik, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada saat ini insya Allah saya akan mencoba membahas salah satu disertasi yang ditulis oleh Aba Jagat. Ini judulnya apa nih? Nggak kelihatan nih. Nah, ini judulnya. Actualization of Neo-Sufism. Aktualisasi tentang Neo-Sufisme. Jadi disertasi ini berangkat dari pemahaman beberapa orang pada umumnya tentang pergerakan Sufisme atau Torikoh. Banyak yang menganggap bahwa Torikoh itu tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak, dalam artian masih banyak memandang Sufi itu orang yang pakainya compang-camping, tidak update teknologi, kudet, dan berbagai macam. Nah, di dalam disertasi ini, Aba Jagat mengangkat Torikoh kita, Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, dan memberikan pembuktian bahwa sesungguhnya Sufi itu tidak selamanya seperti itu, tidak semuanya dipukul rata seperti itu. Kenapa ya? Karena di dalam ajaran kita itu up to date apa ngerasa Aba itu. Mulai dari talqin zikir, kalau pengarsa Aba diberikan keringanan boleh talqin lewat handphone. Manakiban yang awalnya sebelum pandemi Covid si koplok, si togut, sebelum pandemi kita hanya manakibannya ketemuan langsung. Datang ke tempat manakib, pergi ke satu rumah ke rumah yang lain. Saat datang togut, lahirlah manakiban online hingga berjalan sampai saat ini. Dan ketika ada ikhwan yang nanya, Abah, Wios upaya manakib online apa? Abah, apakah tidak apa-apa jika manakib online? Pengarsa Abah menyampaikan, nggak apa-apa, jangan kalah sama ayam geprek. Ayam geprek juga online. Nah, ini kan bentuk nyata bahwa Sufi itu tidak harus kudet, tapi harus up to date. Ya, makanya ya TKN Pondok Pesantren Suryalaya itu kita sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ada yang dakwah lewat YouTube, dakwah lewat TikTok, lewat Facebook, melalui desain-desain grafis yang sedemikian rupa. Bahkan pengarsa Abah pun menyampaikan semakin banyak ikhwan orang yang datang melalui YouTube. Coba. Itu kan berarti bukti perkembangan zaman saat ini. Nah, itulah yang diangkat oleh Aba Jagat dalam disertasi ini, di buku ini. Nah, di buku ini juga Aba Jagat memberikan penjelasan tentang perkembangan Torikoh dari tiga masa dari tiga masa kemursyidaan, yaitu pada masa kemursyidaan Aba Sepuh, Aba Anom, Aba Aus. Di mana pada masa kemursyidaan Aba Sepuh itu kan waktunya pada saat zaman kolonial Belanda, ya. Mayoritas waktu kemursyidaan Aba Sepuh itu dihabiskan pada zaman Belanda, zaman penjajahan. Pada zaman Abah Anom masih mengalami masa-masa Orde Baru, reformasi. Nah, pada zaman Abah Os lah yang sekarang ini, masa-masa demokrasi kita. Baik, pertama di sini menjelaskan tentang biografi Abah Sepuh terlebih dahulu, ya. Jadi agar kita mengetahui, mengenal siapakah Abah Sepuh itu. Karena informasi yang saya dapati di buku ini itu jarang ditemukan di berbagai macam sumber tertulis, ya, apalagi yang ada di internet. Nah, kalau udah jadi disertasi kan berarti kebenarannya sudah teruji. Ini. Nah, jadi ini adalah biografi singkat dari pengarsa Abah Sepuh. Di Abah Sepuh itu lahir pada tahun 1836 di Kampung Cicalung, Desa Bojong Bentang. Saat ini Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika kecil Abah Sepuh itu dipanggil dengan nama Mubarok. Jadi dipanggil dengan nama kecilnya adalah Mubarok. Ketika Abah Sepuh itu masih kecil, Abah Sepuh itu sudah diarahkan, digiring
oleh ayahanda beliau, yakni Raden Nur Muhammad, untuk fokus mempelajari bidang keagamaan. Gitu. Dan salah satu guru yang menjadi tempat belajar Abah Sepuh adalah paman beliau, yakni Kiai Jangkung. Setelah itu, pengeras Abah Sepuh pun melanjutkan untuk pesantren di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk memperdalam keilmuan Islam dan juga untuk mengembangkan kelihayan beliau dalam bahasa Arab dan berbagai macam keilmuan keislaman lainnya. Nah, ini kan bukti bahwa guru kita, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad itu bukanlah orang yang bodoh secara keilmuan syariat, tidak. Ya, Abah Sepuh orang yang cerdas, pintar. Jadi tidak hanya mendalami ilmu thariqah saja, tapi pengeras Abah Sepuh juga belajar bahasa Arab dan juga berbagai macam disiplin keilmuan keislaman lainnya. Nah, setelah Abah Sepuh selesai pesantren di Sukamiskin, Abah Sepuh pun mendirikan pesantren Tudangan di daerah Tasikmalaya. Tapi pada saat waktu yang bersamaan juga, Abah Sepuh memutuskan untuk pesantren kembali, untuk belajar kembali di Syetolha, di Begong, Kalisapu, Trusmi, Cirebon. Jadi setelah mendirikan pesantren, dalam waktu bersamaan juga Abah Sepuh memutuskan untuk memperdalam keilmuan dan pengalaman tasawuf dan thariqahnya dengan cara pergi ke Cirebon untuk berguru kepada Syekh Tolha di Kalisapu yang saat ini itu kalau dilihat sejarahnya luar biasa. Saat ini alhamdulillah Masjid Kholwat Kalisapu sudah rutin dipakai untuk manakiban. Ya, tiap hari Minggu terakhir, jika tidak ada perubahan, tiap hari Minggu terakhir itu di Masjid Kholwat sering digunakan untuk manakiban. Ada kisah menarik tentang Masjid Kholwat ini. Dulu pengersa Abah Aos diberikan tugas oleh Abah Anom untuk datang membuka manakiban di Masjid Kholwat. Karena ketika transisi, jadi ketika Syekh Tolha pulang dan menunjuk Abah Sepuh sebagai penerusnya, keluarga-keluarga dari Syekh Tolha cenderung menolak. Menolak itu cenderung menolak keras bahwa bukan Abah Sepuh penerusnya. Abah Sepuh diusir, tidak diterima di Cirebon. Akhirnya Abah Sepuh pun pindah memfokuskan dakwanya di Bedebak, di Pagar Ageng, Tasikmalaya. Namun apa yang terjadi? Ternyata di Kalisapu tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang ngurus. Jadi ketika Abah Aos datang ke sana, itu masjidnya penuh dengan kotoran kelelawar. Itu luar biasa. Ketika pengeras Abah sampai sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah rutin kembali. Bahkan cucu dari Syekh Tolha, cicit dari Syekh Tolha menjadi wakil hakim pengeras Abah. Ini kan bukti bahwa sabda Abah Anum dulu, biarkan saja. Kalau orang tuanya tidak mau, anaknya. Kalau orang tuanya, kakeknya tidak mau, nanti cucunya, nanti cicitnya yang maunya jadi bagian dari kita. Nah, terbukti sekarang. Ketika keluarga Syekh Tolha tidak mau menerima kemursidan Abah Sepuh, cicit dari Syekh Tolha, keluarga dari Syekh Tolha justru menjadi wakil talqin dari pengersa Abah Aos. Nah, pengersa Abah Sepuh itu melakukan perjalanan pulang pergi dari Tasikmalaya ke Cirebon dalam kurun waktu 23 tahun. Bayangkan ya, untuk bersuhbah itu. Bayangkan berarti Abah Sepuh sosok yang sangat rajin bersuhbah kepada Syekh Tolha. Karena dulu juga dikisahkan waktu pengersa Abah Sepuh bersama dengan 9 murid keunggulan Syekh Tolha lainnya diuji dengan bantal. Jadi ujian Abah Sepuh dan para murid Syekh Tolha pada saat itu bukan diuji dengan buaya atau diuji dengan harimau, tapi diujinya dengan bantal oleh Syekh Tolha pada saat itu. Nah, ketika itu semua masing-masing dari murid pengersa Syekh Tolha mendapatkan bantal, termasuk Abah Sepuh. Yang lain menggunakan bantal itu untuk tidur. Karena memang normalnya bantal itu dipakai untuk tidur. Tapi Abah Sepuh mah tidak dipakai tidur. Bantalnya oleh Abah Sepuh ditaruh di atas kepala, seperti ini. Nah, yang nggak kelihatan.
Seperti inilah contohnya. Ditaruh di atas kepala oleh Abah Sepuh, dan Abah Sepuh nyender di pintunya Syekh Tolha. Jadi karena pintunya itu didorongnya keluar, jadi kalau Syekh Tolha mau ke air, Abah Sepuh otomatis bangun. Jadi sambil gini, Pangersa Abos tuh mempraktekkan, tangannya dilipat, ditaruh gini aja Abah Sepuh. Ketika Syekh Tolha mau ke kamar mandi, buka pintu, tuh Abah Sepuh terdorong Abah Sepuh. Langsung Syekh Tolha mengatakan, saha. Tidak akan mungkin Syekh Tolha ngomong saha kalau tidak tahu orang yang berdiri depan pintu beliau adalah orang Sunda. Abdi, kata Abah Sepuh. Mubarok. Oh ya tuh, begitu. Ya itu. Ya, begitu. Jadi tujuan bantal diberikannya kepada seluruh murid yang keunggulannya Syekh Tolha untuk menguji siapakah dari 9 murid ini yang mampu memahami isyarat dari ujian dari yang diberikan Syekh Tolha. Nah, jadi selama 23 tahun itu Abah Sepuh melakukan suhbah pada Syekh Tolha, bolak-balik Tasik Cirebon ya. Dan dulu belum ada angkot, belum ada bus, belum ada Prima Jasa, belum ada Budiman. Masih jalan kaki dulu. Bayangkan Tasik Cirebon itu luar biasa. Berapa lama jalannya ditempuh oleh Abah Sepuh. Tapi ya itulah yang beliau lakukan demi menempuh jalan kesucian jiwa. Nah, setelah 23 tahun itu melakukan perjalanan, dan Abah Sepuh itu tiap 3 bulan itu mampir ke pesantren Tundagan itu. Mampir ke pesantren Tundagan untuk memperkenalkan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Waktu itu masih ada wa Naqsyabandiyahnya. Untuk memperkenalkan ajaran Thariqah di daerah pesantren Tundangan itu. Karena dianggap oleh Abah Sepuh ini adalah kesempatan yang brilian. Suatu kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan ajaran Thariqah. Tapi apa yang terjadi? Bukannya diterima dengan baik, justru ditolak oleh masyarakat sekitar. Dan bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh para ulama yang ada pada saat itu. Dan termasuk juga yang menolak ajaran Thariqahnya Abah Sepuh adalah pada saat pemerintah kolonial Belanda yang memang anti dengan ajaran Thariqah ini. Jadi zaman Abah Sepuh itu gangguannya tidak hanya dari luar saja, termasuk Belanda pun waktu itu sangat tidak suka dengan ajaran Thariqah ini, sehingga membuat Abah Sepuh harus pindah karena mereka menganggap Abah Sepuh membawa ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyesatkan umat, menyusahkan umat. Jadi Abah Sepuh itu dipaksa pindah. Nah, akhirnya karena sudah tidak kondusif lagi di lokasi itu digunakan, Abah Sepuh pun pindah ke salah satu daerah di Bandung yaitu Gede Bage. Nah, tapi sebelum ke Gede Bage, Abah Sepuh pindah dulu ke kampung Cisero, 2,5 km ke arah barat. Tapi tetap juga masih mengalami pengusiran karena waktu itu memang penolakannya yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Pangersa Abah Sepuh pun atas mendirikan pesantren Godebak di Suryalaya. Yang saat ini Suryalaya, pesantren Godebak di kampung Godebak. Makanya Abah Sepuh dipanggilnya Ajengan Godebak atau Kiai Godebak, Abah Sepuh dipanggilnya. Tapi alhamdulillah, justru ketika pindahnya ke situlah mulai menjadi berkembanglah ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu. Nah, mungkin untuk saat ini cukup mengenai biografi singkat dari Abah Sepuh. Ini masih banyak lagi, insya Allah kalau ada waktu dan kalau saya ingat, semoga tidak lupa, ingin dilanjutkan juga karena penting bagi kita seorang murid untuk kenal atau mengetahui secara zahir tentang guru kita, terutama Suryalaya 1, Abah Sepuh, Suryalaya 2, Abah Anom, Suryalaya 3, Abah Aus. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Dan pada maulid yang ke-80 ini dan pernikahan keempat dari Guru Agung Pangersa dan Pangersa Umi, semoga kita semua semakin bertambah-tambah rasa mahabbat dan hikmatnya kepada Guru Agung dan mampu dibisakan untuk meneladani beliau dalam setiap sisi atau sifat perilaku kehidupannya.
barakati para pengawas. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.